Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seska, sharing bareng Ses Ika. Tapi kali ini Ses Ika belum sharing tentang HIV, belum. Tapi Ses Ika pengen sharing beberapa informasi yang Ses Ika rasa sangat menarik. Karena banyak yang DM, banyak yang inbox, Ika sering posting tentang inner game. Nah, di pelatihan inner game itu ada materi yang sangat erat dengan kehidupan sehari-harinya Ses Ika. Salah satunya khusus untuk pasien-pasien Ika, makanya dari hampir 12 materi yang Ses Ika terima, Ses Ika pengen menyampaikan salah satu materi yang sangat dekat dengan kehidupan pasien-pasien Ika. Itu salah satu materinya adalah dikotomi of control. Dikotomi of control atau menata peta kendali. Mengapa kita perlu menata peta kendali? Karena banyak orang yang sampai dengan sekarang ini, bahkan Ika sendiri masih berusaha belajar untuk menata peta kendali atau memilah-milah apa yang bisa Ika kendalikan, mana yang tidak bisa Ika kendalikan. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat. Baik, kita mulai dari apa saja yang ada di luar kendali. Kenapa kita perlu tahu apa saja yang ada di luar kendali? Karena banyak masalah ternyata terjadi itu karena kita mengurusi apa-apa yang di luar kendalinya kita. Kita kadang sakit hati, merasa tidak nyaman karena ternyata itu di luar kendali kita dan itu semua yang memenuhi pikiran kita. Nah, contohnya seperti ini, yang di luar kendali, seperti hujan nih. Sekarang di Gorontalo nih, setiap hari hujan. Itu di luar kendali kita atau tidak? Itu adalah di luar kendali kita. Nah, yang di dalam kendali kita itu apa? Supaya kita tidak terhambat aktivitasnya dengan hujan atau cuaca, kita harus mengantisipasi. Kendalinya kita adalah apa? Satu, kita mungkin harus, bukan mungkin ya, harus menyediakan jas hujan atau payung. Atau mungkin bisa berangkat lebih awal, yang pada keadaan cerah, kalau misalnya kita harus ke kantor, ya berangkat lebih awal. Kemudian ya banyak yang bisa kita lakukan untuk yang di dalam kendali kita. Kemudian satu lagi, kemacetan. Nah, kemacetan itu pasti di luar kendali kita. Siapa yang mau macet? Nah, itu adalah di luar kendali kita. Yang di dalam kendali apa? Satu, berangkat lebih awal. Kemudian mungkin bisa, kalau yang sering kesiangan, tidur dari lebih awal dan bangun pun akan lebih awal. Seperti itu. Dan satu lagi, ini yang sangat lekat dengan pasien-pasien Ika. Satu itu adalah omongan orang. Kenapa Ika selalu bilang ini dekat dengan pasien Ika? Karena banyak pasien-pasien Ika itu yang cukup stres, cukup mengganggu pertahanan tubuhnya, sistem pertahanan tubuhnya akibat stres karena memikirkan omongan orang. Pasien-pasien IK itu sangat identik dengan stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu banyak orang yang lumayan stres, apalagi sudah diketahui dia menderita HIV. HIV adalah salah satu penyakit yang bisa dibilang sangat dijauhi di masyarakat, karena itu pun kalau misalnya dijauhi itu karena bentuk ketidakpahaman masyarakat tentang penularan HIV itu sendiri. Nah, omongan orang itu di luar kendali kita. Nah, di dalam kendali kita itu apa? Khususnya ini buat pesan buat pasien-pasien HIV, Kak. Kita tidak pernah bisa menutup mulut semua orang. Akan tetapi kita masih bisa menutup telinga kita. Menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan omongan orang. Betul, kalau memang sudah HIV, oke. Itu qadarullah. Memang kita. Tapi orang dengan HIV AIDS itu bukan akhir dari segala-galanya. Orang dengan HIV AIDS itu masih bisa berkarya, masih bisa memberikan atau berkreativitas itu bukan hambatan, bukan hambatan seseorang dengan HIV AIDS sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Justru dalam kendali kita adalah kita harus menerima omongan orang itu dengan cara tidak sakit hati, malah menunjukkan bahwa dengan HIV kita masih bisa berkarya, kita masih bisa berguna bagi orang lain, kita masih bisa berbuat baik buat orang lain. Nah, itu dia. Kalau kita memperdulikan
Omongan orang itu kita capek sendiri. Kita malah tambah stres, walhasil daya tahan tubuh kita tambah anjlok, ditambah lagi virus yang menggerogoti tubuh kita. Jadi tidak perlu memikirkan atau tidak perlu berlarut-larut dalam omongan orang. Karena omongan orang itu di luar kendali kita. Yang kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita terima, anggap saja omongan orang tersebut sebagai penggugur dosa kita, penambah pahala kita kalau kita bersabar, dan omongan orang itu bisa jadi motivasi kita bahwa sekalipun kita HIV, kita masih bisa memberikan yang terbaik, bisa berguna bagi keluarga kita, bisa berguna bagi teman-teman kita dengan menunjukkan kreativitas kita, kualitas diri kita. Itu dia. Oke, satu lagi yaitu kesehatan. Nah, untuk kesehatan itu di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita adalah menjaga kesehatan. Misalnya nih, untuk tetap sehat, kita harus olahraga teratur. Makan makanan yang bergizi, bukan yang over kolesterol, over glukosa. Kemudian kita harus tidur yang cukup, istirahat yang berkualitas, berpola hidup sehat. Nah, kalau seandainya kita sudah melakukan berpola hidup sehat, akan tetapi kita masih kesehatan kita terganggu, qadarullah. Jadi sehat itu adalah di luar kendali kita, tapi untuk menjaga kesehatan, berpola hidup sehat itu ada dalam kendali kita. Kalau mau makan makanan yang glukosanya tinggi, gulanya tinggi, otomatis kita akan diabetes. Kemudian kalau makan banyak kolesterol, misalnya nih, makan banyak kolesterol, otomatis kita jadi hiperlipidemia, atau bisa jadi mengarah ke stroke atau ke penyakit jantung. Nah, itu yang menjaga kesehatan, berpola hidup sehat itu adalah di dalam kendali kita. Tapi kesehatan itu adalah di luar kendali kita. Oke? Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan upaya untuk tetap sehat, kemudian ujung-ujungnya kita sakit, ada yang perlu kita ingat, ada 5S. Ada 5S, semua terjadi atas izin Allah. Jadi kalau kita sakit, kita terjebak kemacetan, itu semua atas izin Allah. Kemudian ada S yang kedua adalah semua baik dari Allah. Apapun itu, mau yang tidak nyaman, mau yang nyaman, itu adalah semua baik dari Allah. Apapun itu, semua baik dari Allah. Selanjutnya ada semua sudah terukur. Jadi apapun yang terjadi di kita itu sudah diukur sama Allah sesuai dengan batas kemampuan kita. Sebenarnya setiap masalah yang dilimpahkan ke kita, Allah tahu kita mampu untuk menghadapi itu. Akan tetapi Allah mau lihat dengan cobaan yang diberikan kepada kita, dengan masalah yang diberikan kepada kita, kita mau tidak dalam keadaan itu kita masih tetap bersyukur kepada Allah, atau masih tetap bersabar dan sholat kepada Allah, beriman kepada Allah, atau tidak. Sebenarnya yang diuji bukan adalah mampu dan tidak mampu, akan tetapi diuji mau tidak. Mau atau tidaknya kita tetap dalam kondisi apapun beriman kepada Allah. Kemudian ada semua kepahitan adalah sebagai penghapus dosa. Jadi untuk pasien-pasiennya Ika, apapun yang kalian rasakan, rasa tidak nyaman, ada rasa sakit yang kalian rasakan, itu anggaplah sebagai penghapus dosa kalian. Karena ada beberapa dosa yang tidak bisa terhapus dengan taubat. Akan tetapi dengan setiap kepahitan yang kita rasakan, kesusahan yang kita rasakan, rasa tidak nyaman yang kita rasakan, itu bisa jadi salah satu Allah ridho atau Allah menghapus dosa-dosa kita. So, untuk pasien-pasienku tetap bersabar, tetap mengambil sisi positif di mana yang rasa tidak nyaman yang kalian rasakan, seperti itu. Kemudian semua bisa menjadi, yang terakhir adalah semua bisa menjadi pahala yang berhadiah surga. Jadi semua apa yang kita rasakan, susahan ke penderitaan yang kita rasakan, itu anggaplah jadi pahala. Jadi makanya yang saya katakan tadi, omongan orang itu jadi media kita untuk menuai pahala. Jadi anggap saja tidak berpengaruh di kehidupan kita. Jadi
begini, yang ada di dalam kendali kita itu adalah yang akan dihisap. Jadi setiap perlakuan yang kita lakukan ke orang lain atau kita merespon setiap tindakan yang kita alami itu akan dihisap oleh Allah. Akan tetapi Allah tidak akan menghisap apapun yang ada di luar kendali kita. Jadi kita fokus apa-apa yang bisa kita kendalikan karena itu adalah yang akan dihisap oleh Allah. Jadi misalnya nih, kita merespon omongan orang misalnya, itu bisa dihisap oleh Allah kalau kita membalasnya. Kalau misalnya kita responnya sabar, kemudian kita bisa berbuat yang hal-hal yang positif, itu akan dihisap oleh Allah. Nah, kalau kita bersifat negatif, merespon dengan negatif, ucapan yang keluar kita membalas perilaku mereka, nah itu akan dihisap oleh Allah juga. Dan itu akan membuahkan dosa. Kalau kita bersifat positif akan membuahkan pahala, tapi kalau kita bersifat negatif atau berespon negatif itu akan membuahkan dosa. Nah, yang di luar kendali kita itu adalah ranahnya Allah.